Shalom, shalom, selamat sore, selamat petang. Biarlah semuanya kita boleh bergairah, walaupun apapun yang terjadi dalam hidup kita, masalah apapun yang sedang kita hadapi, kita tetap mau semangat untuk berjumpa dengan Tuhan sumber pertolongan kita. Amin. Sebab di dalam Tuhan kita Yesus ada harapan, ada pertolongan, ada kuasa, ada mujizat. Oh, semua yang kita perlukan ada di dalam Dia. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Nama siapa? Nama Yesus. Mari kita datang pada petang hari ini beribadah kepada Tuhan. Kita datang bukan karena manusia, tapi kita datang karena Tuhan. Amin. Sebab Tuhanlah sumber segala yang kita perlukan. Tuhanlah yang sanggup untuk menyatakan pertolongannya buat kita. Tuhanlah yang mengasihi kita. Tuhan yang menjadikan kita pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Mari kita bangkitkan iman kita. Kita mengasihi Tuhan. Satukan hati. Kita mulai dalam doa. Saya bersyukur Bapak, terima kasih pada malam hari ini Tuhan. Petang hari ini dalam ibadah Tuhan blessing kami rindu Bapak. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Biarlah kiranya hadirat-Mu memperkenan kami Tuhan, untuk kami boleh datang mendekat kepadamu. Oh Tuhan, dalam segala masalah pergumulan, dalam segala kelemahan kami berserah diri kepadamu Bapa. Kami percaya saat kami menyerah, maka Tuhan turun tangan untuk menolong kami, mengangkat segala masalah kami. Engkau mengampuni segala dosa kesalahan kami. Engkau meluruskan segala jalan pikiran kami yang bengkok. Biarlah kiranya Tuhan, kebenaran-Mu akan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, bekerjalah Tuhan pada malam hari ini, menjamah setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat-Mu tetap Engkau adakan sampai pada detik hari ini. Kami percaya, sebab itu kami berharap hanya kepada-Mu Tuhan, kami satu-satunya pertolongan kami yang sungguh. Terima kasih Bapa. Kami mau menyembah-Mu, kami tidak mau memikirkan yang lain. Kami mau hanya memikirkan Engkau. Kami hanya mau fokus dengan Tuhan. Oh, kami mau dipuaskan dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari Bapa, bekerjalah di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyembah. Haleluya. Amin. Amin. Biarlah blessing terjadi malam hari ini Tuhan, dalam roh, jiwa, dan tubuh kami. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, mari katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah ya Bapa, ku sembah ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan.
dengan penuh kerinduan di hadapan hadiratmu ya Bapa. Segala keangkuhanku ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Ya Bapa, ku sembahkan ya Mari masing-masing fokus dengan Tuhan. Mari menyembah Dia, mengharap Dia pribadi. Ku tinggikan dalam hidupku ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku ku sembahkan ya Bapa. Panggil Dia Bapa. Oh Bapa, biarlah anakmu mengenal Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau mengakui setiap kami. Dalam hidupku selalu ku sembahkan, amin Tuhan, ya Bapa, ku
ini waktunya, ini saatnya untuk kita boleh intim dengan Tuhan kita, nikmati hadiratnya. Oh, saat kami sudah tak mampu lagi untuk berkata-kata, kami hanya mengandalkan nama-Mu yang berkuasa. Kami hanya memanggil nama-Mu, Yesus. Nama-Mu memberikan pertolongan, nama-Mu memberikan kuasa, nama-Mu memberi kekuatan, nama-Mu memberikan kelepasan buat setiap kami, nama-Mu menopang setiap kami. Nama-Mu Yesus memberikan damai sejahtera, sukacita surga di dalam hati kami. Oh, haleluya. Kami hanya berharap padamu Tuhan. Kami hanya berharap padamu, Allah sumber segalanya, Allah sumber segalanya. Kami percaya mujizat-Mu ada. Oh, di dalam nama-Mu yang berkuasa, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Roh Kudus, Kau layak untuk menerima sembah, Kau layak untuk menerima segala luapan api cinta kami di dalam hati kami. Biarlah terus menyala-nyala Bapa bagi-Mu Tuhan. Oh, terimalah pujian dan sembah kami. Oh, haleluya. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku, katakan, terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku. Yakini dengan iman, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya yang hidupku. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Oh, amin Tuhan. Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Segalanya lembari hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku, terus menyala di dalamku.
berikan kami pengharapan. Hanya Engkaulah kekuatan kami. Hanya Engkaulah Tuhan sumber segala pertolongan kami. Engkau pengharapan kami satu-satunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah seluruh umat memuji dan bertepuk tangan bagi Tuhan yang hidup. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya kemenangan hanya daripada Tuhan. Kesempatan pada hari ini juga daripada Tuhan. Kami tangkap kemenangan menjadi milik bagian kami. Kamilah umat pemenang Tuhan, bahkan lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya menyelesaikan segala masalah kami. Dalam nama Yesus, kami percaya. Semua yang percaya berkemenangan, lebih dari pemenang. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Siapa di sini umat pemenang? Oh, beri salam kiri kanan. Katakan kau umat pemenang. Dan kasih haleluya, haleluya. Umat pemenang. Ada yang sedang mengalami persoalan masalah keuangan, perekonomian. Oh, mungkin masalah anak ya, mungkin masalah jodoh, pekerjaan. Percaya Tuhan punya jalan keluar. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya.
Saudara masih kuat berdiri? Amin. Oh, sebab Tuhanlah yang menjadi penopang kita. Amin. Buktikan saudara, dalam semangat yang menyala ada kekuatan. Amin. Oh yes, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Angkat suara jemaat yang dikasih Tuhan. Aku punya, aku masing-masing katakan pada Tuhan. Oh, firman-Mu ya Tuhan, amin. Firman-Mu pasti digenapi Tuhan. Biarlah iman kami bangkit. Oh, percaya. Ya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Dan lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, dan sanggup
Ya kabare. Luar biasa. Semangat. Amin. Tambah terus. Amin. Haleluya. Nah, inilah yang seringkali kita hadapi dan kita alami. Apa saja yang tidak terduga bisa terjadi. Ya sudah bilang di konfirm data tahu-tahu katanya tangannya kesiram minyak panas melepuh kabeh gas itu. Kira-kira jemaat setuju tidak saya yang nyampaikan firman? Ya saya kira bukan merupakan sebuah kebetulan. Kalau tadi pagi saya share flyer kepada jemaat dan saya seringkali menyampaikan dan menyapa ya, di mana sapaan pagi hari ini adalah shalom. Katakan dengan iman, aku mempunyai Tuhan yang besar, jauh lebih besar dari semua. Orang mengira. Mari saya ingin menyampaikan bahwasanya saya hari Selasa, ya, hari Selasa ya. Hari Selasa saya pergi ke Solo mengikuti ulang tahun GPI Keluarga Allah yang ke-35, dan saya merasakan ya terimpartasi dengan semangatnya yang sangat luar biasa. Lalu saya dapat kiriman ini dari teman dari kepunaan saya ya di Palu, dan dia menyatakan Tuhan yang besar jauh lebih besar dari semua. Dan saya tidak menduga kalau ini menjadi tema malam hari ini. Dan saya ingin supaya kita semua ini tidak loyo. Aja loyo. Semangat. Nah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ini tidak melakukan sesuatu yang seperti orang yang tidak waras, sudah. Justru kalau kita ini semangat, lalu terus mempergunakan mulut kita untuk memperkatakan kata-kata yang positif. Segala yang kita ucapkan itu adalah untuk membangun, untuk menghibur, dan sekaligus untuk memberikan kekuatan kepada orang lain. Justru disitulah maka kuasa Tuhan itu akan turun ke atas kita, dan kita sendiri yang pertama kali akan mengalami yang namanya semangat. Lalu muncullah satu istilah yang menjadi tema di Solo, beyond limit, tanpa batas. Apanya yang tanpa batas? Yang kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita itu tanpa batas untuk membuat kita yang tidak mampu bisa menjadi mampu, untuk bisa menjadikan kita ini yang loyo menjadi semangat. Ayo ucapkan semangat, semangat, terus semangat, terus setia. Ya, karena aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Ya. Nah, mengapa kita ini di akhir zaman ini mau tidak mau, karena ini tekanan, kekhawatiran, ketakutan itu terus bertubi-tubi. Oleh karena kita ini mau tidak mau punya mata, punya pikiran, punya perasaan, punya telinga, betul nggak? Bukan berarti Tuhan memberikan panca indera ini salah,
Tapi ingat, kita masih punya indera yang keenam, yaitu iman. Iman kalau bisa bersepakat dengan Roh Kudus, maka dapat mengendalikan seluruh panca indera kita untuk melihat, berpikir, berperasaan, mendengar hal-hal yang positif. Nah, lalu kita akan terbangun iman kita. Lalu kita bisa memiliki yang namanya penguasaan diri, sehingga nafsu daging ini tidak akan mampu mempengaruhi kita untuk terus berjalan dan merasakan tubuh, membuat kita malas, membuat kita loyo, membuat kita patah semangat, membuat kita ini tidak berdaya. Dan saya ingin malam hari ini, mari kita bersama-sama, kita perlu membangun manusia rohani kita lebih daripada yang paling utama nomor satu. Maka ketika rumah rohani kita ini kalau sudah terbangun, maka dia akan dapat menguasai manusia jasmani kita. Amin. Sehingga kita ini tidak akan mudah terpengaruh, tidak mudah akan tertipu. Kita juga tidak mudah untuk mengalami yang namanya kecewa kepada siapapun. Terutama jangan sampai kita kecewa kepada Tuhan. Amen. Hari-hari ini kalau kita sampai diawali dengan kecewa dengan sesama, pasti nanti ujung-ujungnya akan kecewa kepada Tuhan. Saya akan mengajak kita semua memiliki dasar kenapa kita perlu yakin punya Tuhan yang besar, jauh lebih besar dari semuanya. Dari persoalan kita, maksudnya semuanya. Dari problem kita, dari usaha kita, dari rumah tangga kita, dari hidup nikah kita. Dia lebih besar. Dan Tuhan tidak pernah membuat kita ini sampai terpuruk. Dia ingin kita sukacita dan damai sejahtera. Amin. Nah, coba mari kita mulai. Kita buka Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1, kita baca ayat 4 dan 5 dulu. Karena Kisah Para Rasul ini merupakan babak baru ketika para murid-murid Tuhan setelah melihat korban Kristus di atas kayu salib, seolah-olah dunia itu sudah kiamat, seolah-olah semuanya itu sudah tidak ada harapan. Namun Tuhan tidak pernah melakukan segala sesuatu dan menyatakan segala sesuatu kalau Dia sebelumnya pernah memberikan pengetahuan, pengajaran, sekaligus petunjuk dan perintah untuk menghadapi semuanya itu. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Ya, karena waktunya tidak banyak, saya akan berusaha sampai 7:30 selesai. Ya, karena nanti kita akan melanjutkan doa penghiburan ya di RKS ya. Ayo kita baca 2, 3. Pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadanya, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Perhatikan, ini merupakan sebuah petunjuk sekaligus perintah dan memberikan pengertian bahwa kita semua mengikut Yesus itu perlu ada fasenya. Begitu percaya,
maka kita akan dibaptis dengan air, pertanda pertobatan untuk menguburkan dosa warisan dari nenek moyang kita. Lalu ada pasal yang kedua meningkat, yaitu baptisan Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus ini akan dialami oleh setiap orang yang dimana engkau menindaklanjuti dan yakin bahwa kita tidak hanya tubuh jasmani kita ini yang dimurnikan, namun manusia rohani kita ini juga perlu disucikan. Nah, oleh karena itu janji yang disampaikan kepada para murid itu lalu dinyatakan di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Mari kita baca ayat 8. Kita baca ayat 8. Ya. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, diawali dengan petunjuk dan diperintahkan. Lalu perintah itu dinyatakan. Apa perintahnya? Perintahnya bahwa kita akan mengalami baptisan Roh Kudus, tapi kita harus melakukan, bertindak sesuai dengan perintah itu. Makanya kalau kita ini tidak melakukan bagian kita, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Janji Tuhan selalu diberikan, lalu perlu ditindaklanjuti oleh pribadi lepas pribadi berdasarkan petunjuk, dan petunjuk itu ada janjinya. Makanya coba kita lihat ayat 14. Ketika para murid itu melakukan sebuah tindakan berdasarkan petunjuk yang dimana di dalamnya akan mengandung janji. Ayat 14. Mari kita baca. Ya, 2, 3. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mari kita perhatikan. Ternyata murid-murid itu tanggap, lalu percaya, dan mereka bertindak. Dan tindakannya adalah tidak untuk mempersoalkan tentang kegagalan waktu mereka mengikuti Yesus. Nah, mereka pokoknya sudah tidak membicarakan masa kegagalan yang lalu. Apapun yang sudah di belakang, nasi yang sudah menjadi bubur, itu tidak dibicarakan. Yang jelas, mengapa kita ini bisa esrek, bisa CDGC satu dengan yang lain, ya karena kita ini seringkali mempersoalkan masa-masa yang sudah yang pernah dilakukan oleh siapapun. Dan saya yakin tidak ada satu orang pun yang tidak pernah salah. Ada setuju? Ya, pasti punya salah. Nah, maka disinilah letaknya kata mereka semua bertekun dengan apa? Sehati dalam doa. Saya tanya, bertekun dalam hati berdoa. Berdoa itu apa? Omong-omong dewi, sitoe. Berdoa itu adalah pribadi kita masing-masing
berbicara dengan Tuhan, berkeluh kesah kepada Tuhan, menyampaikan segala sesuatu pengharapan kita kepada Tuhan. Artinya sudah tidak memperbincangkan dengan satu dengan yang lainnya. Masing-masing sehati, sepakat, tidak berbicara dan tidak mempermasalahkan masa yang lalu. Tapi justru masing-masing yang punya masalah ini menyampaikannya kepada Tuhan yang penuh kasih dan rahmat, dan pasti dia akan mengampuni, dia pasti akan menjawab, dia pasti akan memberikan jalan keluar. Dari situ. Lalu setelah mereka melakukan itu, tentu perjalanan hidup itu masih belum selesai. Kita buka Kisah 4 ayat 31. Kisah pasal 4 ayat 31. Ini merupakan janji yang digenapi oleh Tuhan. Ya, janji yang digenapi oleh Tuhan supaya mereka akan diubah karakternya, diubah manusia rohaninya yang paling utama. Amin. Mari kita baca 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, yang tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan ini para muridnya yang pernah mengalami, mereka itu ternyata kelihatannya kayak semangat, kelihatannya kayak mengebu-ngebu, bahkan satu dengan yang lainnya berebutan ingin menjadi nomor satu. Ketika Yesus ditangkap, maka mereka berubah menjadi pengecut, meninggalkan Tuhan. Nah, ketika Tuhan tahu tentang hal ini, makanya kenapa kita ini perlu mengakui punya Tuhan yang besar, jauh lebih besar daripada semua persoalan kita, karena Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anda ketika diciptakan adalah baik adanya, maka nanti akan dibawa untuk menuju Yerusalem baru, dan Anda juga akan menjadi sempurna, tidak sekedar baik, tapi sempurna. Nah, jadi janjinya itu digenapi ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, maka mereka menjadi apa? Dulunya pengecut, sekarang menjadi pemberani. Bukan berani nyolong, bukan berani melanggar aturan, ya nabrak rambu-rambu lalu lintas, bukan, tapi berani untuk kebenaran. Nah, jadi disinilah awalnya kita perlu memperlengkapi diri kita masing-masing penuh dengan Roh Kudus. Ketika Anda limpah dan penuh Roh Kudus, maka otomatis dalam diri kita ini akan muncul yang namanya buah-buah roh. Anda akan menjadi panjang sabar, murah hati, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan Anda akan mengalami yang namanya kasih, tidak sekedar kasih storge, kasih filia, tapi Anda akan memiliki kasih apa? Agape. Maka Anda akan dibuat bersukacita, dan Anda akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Damai sejahtera.
sejahtera itu adalah dalam keadaan ayem tentrem, tanpa ada gejolak, tanpa ada riak-riak, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, justru ini loh yang perlu sekarang ini kita kejar. Tetapi saya tidak mengatakan Anda salah untuk ngejar misalkan materi. Kerja keras perlu, kerja keras itu perlu. Tapi ingat, Anda jangan sampai setting. Ngejar berkat terus, duit terus, tapi rohaninya timpang, akan menjadi oleng. Nah, justru ketika ada oleng, maka disitulah duit piro akeh itu justru akan merusak kerohanian kita. Amin. Karakternya akan jadi berubah. Kenapa? Karena akan muncul sombong. Nah, sombong itu akan bertindak terus berakar seperti kanker. Merasa dirinya itu, waduh, paling pintar. Terus kepintarannya tidak dipergunakan dengan yang benar, maka pintar tidak benar. Akusi, mengelabui, mengatasnamakan Tuhan dan lain sebagainya. Lalu apalagi pintar dok tapi gak adil, adiga-adigo, mempergunakan hartanya untuk menekan orang. Ini gak gelem, orang tak duit, kan begitu. Gak adil. Lalu ujung-ujungnya apa? Ada udang di balik rempeyek, mempergunakan keuangannya, kedudukannya dan lain sebagainya. Lalu apa lagi? Pintar tapi gak jujur. Nah, hari-hari ini jelas. Maka kalau kita lihat tentang peristiwa perjalanan para murid, itu tidak aman-aman pada waktu itu. Karena ada seorang yang bernama Saulus, itu jangan dipikir dia gak percaya Tuhan. Dia juga katakan percaya Tuhan. Tapi Tuhan yang mana yang dia kenal? Ternyata Tuhan yang suka membunuh, suka mengucilkan orang lain, suka menganiaya orang lain yang tidak sepaham dan lain sebagainya. Tapi mereka sama saya bilang, aku punya Tuhan, aku kenal Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari hari-hari ini kita perlu mempunyai kesadaran. Kita perlu punya benar-benar intens dengan Tuhan melalui ibadah. Untungnya Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya, Allah yang kita yakini adalah Allah yang benar. Allah yang selalu mengasihi umatnya ketika di dalam kebodohannya, di dalam emosinya, di dalam nuruti karpe dewi itu benar-benar akan dilepengno, akan dibuat kenceng lurus. Contohnya adalah Saulus ketika memusuhi para pengikut Kristus, justru Tuhan pada waktu itu melihat bahwa ini emang pinter, iki karena gak benar menurut pinter gak jujur, pinter gak adil, perlu diluruskan. Maka melalui seorang yang bernama Ananias diutus untuk melayani Saulus. Itu Anda bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10 sampai 19. Kita tidak bisa baca. Makanya di sini saya ingin supaya jemaat itu tekun membaca firman Tuhan. Maka Anda akan mengerti tentang risalahnya, tentang ceritanya.
Tidak bolak-balik, saudara. Amen. Nah, Ananias pun dia takut ngomong sama Tuhan. Orang ini sudah membawa korban banyak. Itu setan mati itu di Raja Batu, dia itu yang memandu. Dan belum lagi nama-nama yang lainnya yang tidak tertulis, yang dianiaya oleh Saulus. Tapi Tuhan berketetapan. Dan akhirnya Ananias diyakinkan oleh Tuhan lalu melayani Saulus, dan Saulus ditumpangi tangan, dan akhirnya Saulus bertobat, ya. Tapi oleh karena ada banyak orang yang masih ketakutan, dan Saulus akhirnya juga ditolak. Mari kita lihat, kalau kita mengakui punya Tuhan yang besar, jauh lebih besar dari segalanya, maka perjalanan Saulus ini boleh Anda menjadi pedoman patokan. Asal kita ini benar-benar ketika melakukan kesalahan, melakukan tindakan ini karena kebodohan kita, karena ambisi kita, karena tidak ngertinya tentang kebenaran. Tapi jangan kalau sudah mengerti kebenaran lalu tetap jarang nodroai, bahaya saudara. Amin. Nah, Tuhan kirim seorang yang bernama Barnabas. Kisah 9 ayat 27. Coba. Kisah 9 ayat 27. Mari kita baca. 2, 3. Nah, Barnabas ini melihat sosok Saulus yang menjadi yang ditangkap oleh Tuhan. Ada potensi. Lalu setelah ditangkap dan dibaptis dan bahkan mengalami baptisan Roh Kudus, manusia Saulusnya menjadi lain. Berubah menjadi ciptaannya yang baru. Lalu kalau dulu berani membunuh orang lain yang tidak sepaham, tapi sekarang ini justru berani mati untuk meyakinkan dan bahkan menyaksikan bahwa apa yang dulu diyakini Saulus itu salah. Mengakui dia, dan dia dengan berani menyatakan yang benar itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, coba saudara perhatikan, ya, sehingga mengalami hari demi hari di mana Tuhan itu menyertai perjalanannya Paulus. Kita buka Kisah 14 ayat 3. Kisah 14 ayat 3. Kisah 14 ayat 3, mari kita baca. 2, 3. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di sini. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Ada garis bawahi. Berani karena percaya Tuhan. Berani karena Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Nah, saya akan mengupas ini sedikit supaya Anda punya pengertian. Ternyata Barnabas dan
Paulus ini, mereka itu bisa berani karena yang pertama mereka percaya kepada Tuhan yang benar. Bukan Tuhannya Saulus, tapi Tuhannya Paulus. Lalu karena mereka itu mempercayai Tuhannya, maka Tuhan itu menguatkan. Anda perhatikan, Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya. Berita tentang apa? Tentang kasih karunia, yaitu keselamatan bagi setiap orang yang mau percaya. Itu maksudnya kasih karunia-Nya. Dengan mengaruniakan kepada mereka apa? Kuasa memberitakan Injil, menyampaikan firman. Atau kita ini memberikan berita keselamatan, kalau tidak ada kuasanya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan ingat, ketika kita memposisikan diri kita untuk menyampaikan firman tentang keselamatan dengan tulus, ikhlas, tanpa pamrih, tanpa embel-embel dan motivasi yang lain, maka kuasa Tuhan itu akan menyertai kita. Amin. Nah, maka Tuhan melengkapi apa? Melengkapi apa? Mengadakan tanda-tanda dan mukjizat. Sekarang pertanyaannya yang saya ingin tanyakan kepada jemaat. Anda kira-kira punya keberanian untuk melangkah? Dan kalau kita perhatikan, khususnya Saulus ini tidak memiliki apa-apa sebetulnya di hadapan Tuhan. Yang dimiliki cuma sekedar kepandaian saja. Dia mungkin hafal Taurat, dia mungkin juga berpuasa, dia mungkin juga melakukan syariat agamanya, tapi di dalamnya tidak ada Tuhan Yesus Kristus yang menyertainya. Maka disitulah letaknya perbedaan. Bukan kuasa Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia, tapi justru kuasa setanlah yang akan menyertai Saulus untuk melakukan tindakan-tindakan yang keji dan kejam, bahkan tidak segan-segan untuk membunuh sesama manusia yang notabene di dalam ajarannya sebetulnya tidak ada perintah untuk menyakiti sesama manusia. Amen. Maka saya akan mengajak kita semua, Anda jangan minder. Waduh, aku gak iso, aku gak ini. Mari. Anda kalau melihat saya, kelihatannya aku ini kayak pinter. Enggak. Sebetulnya enggak. Pinter bucu iya biar tapi biar. Iya. Ya kalau mau gini bucu tak bucu iya. Wah pinter wes paling pinter nomor 1. Lalu yang saya maksudkan adalah begini, Anda jangan menjadi orang minder. Tadi temanya apa? Beyond limit. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak terbatas. Loh, yang bisa membuat kita bisa begini, bisa begitu, dan itu Tuhan semua. Amin. Bayangkan gereja kita ini berjalan 32 tahun dan sekarang ini
33, iya. Ya, 33. Oi. Berjalan 32 atau 33. Gereja kita ini sekarang berjalan 33 atau 32. Telok-telok. Saudara, buktinya semuanya masih berjalan. Amin. Nah, kalau kita ini melakukan yang pertama, Anda tidak minder. Karena Anda ini ciptaannya siapa? Anda ciptaannya siapa? Untuk apa gunanya? Tujuan Tuhan menciptakan kita apa? Untuk berbuat baik. Iya kan? Nah kalau untuk berbuat baik, Anda menolong orang baik enggak? Anda menghibur orang baik enggak? Iya kan? Anda ikut ambil suasana duka, lalu Anda menghibur orang lain, memberikan kekuatan pada orang lain, baik enggak? Iya. Nah kalau kita ini menjadi ciptaannya yang manusia yang diciptakan dan ditetapkan untuk berbuat baik, nah kenapa Tuhan tidak melengkapi? Ada dia tadi Saulus jahat lalu berubah jadi baik, Tuhan melengkapi tidak? Melengkapi. Lalu ada tanda-tanda, ada kuasa. Nah, bahkan tidak hanya untuk wilayah-wilayah terbatas. Tuhan buat solusi ini sampai bukan hanya di Yerusalem saja, dan diutus sampai ke Italia, Roma. Kita lihat Kisah 23 ayat 11. Kisah 23 ayat 11. Mari kita baca. 2, 3. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisi Paulus dan berkata kepada Paulus, kuatkanlah hatimu Paulus, sebab sebagaimana Paulus engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku Tuhan Yesus di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma, Italia. Hebat bukan? Ini namanya Allah tidak akan membatasi kepada setiap kita yang mau terus maju, giat, rajin, terus. Dia akan memberikan yang unlimited, tidak terbatas. Amin. Ayo pemain musik. Lagu suet. Ayo mulai malam hari ini. Kapan? Kami. Ojo turu wae. Saya ini kena stroke dari Solo. Ingat bahwa kita ini bisa melakukan apa saja, tentu bukan karena ambisi, karena kita menjalankan perintah Tuhan, melakukan misi Tuhan adalah yang paling inti untuk membentuk karakter manusia yang rusak jadi baik. Ya, yang amburadul itu bisa tertib, yang jahat bisa menjadi baik,
ajaib. Siapa yang percaya kita hidup oleh karena janji Tuhan? Amin. Amin. Mari percaya janjimu ajaib di dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hari-hari ini, kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita pasti mengalami yang namanya jatuh. Khawatir itu akan terus mengejar, berujung kepada ketakutan demi ketakutan. Termasuk Anda akan dihantui dengan rasa takut untuk tidak bisa melayani Tuhan dalam segala hal. Oleh karena itu, malam hari ini saya akan mengajak saudara, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlanggar janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Terlebih besar, ada dia. Harus coba tabas. Itu bisa berarti karena kita akan belajar janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Semua merenungkan, semua merenungkan. Haleluya, masing-masing berdoa. Semua persoalan yang kita hadapi, pasti Tuhan ikut campur tangan dan menyelesaikannya. Asal engkau yakin dan engkau bersedia untuk direstorasi manusia rohani. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan, selalu
meskipun hambamu yang engkau utus terhalang. Namun engkau adalah Allah yang tidak pernah kehilangan semua yang terjadi secara mendadak. Karena engkau adalah Allah pencipta. Engkau Allah yang sanggup untuk mengadakan yang tidak ada bisa menjadi ada. Maka hamba bersyukur boleh menjadi alatmu untuk menyampaikan isi hati, supaya kebangunan rohani terjadi atas umatmu di tempat ini, sehingga mereka semua akan terbangunkan imannya. Hamba menyerahkan setiap pribadi dalam setiap persoalan dan pergumulan serta harapan yang mereka bawa malam hari ini, supaya Engkau Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Besar, Allah yang tidak pernah menginginkan satu pun di antara umat kecewa, apalagi mengalami kegagalan. Itu pasti akan memulihkan, engkau memperbaiki, engkau memperbaharui, bahkan engkau akan memperdamaikan jika ada yang konflik satu dengan yang lainnya. Oh Roh Kudus, berhadiranlah agar supaya setiap umat yang hadir tidak akan mengalami kekecewaan apapun, karena mereka datang untuk mendengarkan suara. Sedangkan hamba yang Engkau utus adalah hanya alat saja. Terima kasih Tuhan, yang berkat-Mu melimpah dan penghiburan-Mu akan nyata, seperti Engkau telah menyatakan janji kepada para rasul, para pemimpin, para pendahulu, dan yang saat ini generasi penerus yang terhimpun di dalam gereja Betani Tuban. Engkau jualah yang memelihara, yang bertanggung jawab, dan yang menggembalakan mereka. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari yang percaya katakan amin.